Letusan dahsyat gunung berapi, tercerai-berainya gugus bintang, ratapan menyedihkan dari kehidupan di dalamnya dalam malapetaka maha besar tersebut. Siapa yang bisa menjelaskan pertanda besar dari malapetaka kiamat yang terdengar pada hari ini? Tampaknya itu sudah terlambat. Halo para pemirsa, jumpa lagi dengan video mata ketiga kali ini. Pada video ini kami coba membahas malapetaka dahsyat yang menyebabkan dunia kiamat, baik dari prasejarah di bumi ini sampai dengan sekarang kiamat yang sedang terjadi pada gugus bintang di alam semesta. Seberapa dahsyatnya letusan gunung berapi bawah laut Tonga? Itu sama dengan 1000 bom atom. Letusan gunung berapi bawah laut di dekat ibu kota negara Kepulauan Pasifik Selatan terjadi pada 14 Januari dan 15 Januari 2022. Letusan ini telah memicu gempa bumi dan tsunami. Akibatnya seluruh pulau vulkanik runtuh dan sepertiga daratan tenggelam ke dasar laut. Letusan gunung berapi tersebut dalam sekejap berubah menjadi bencana dahsyat. Abu vulkanik dan gas yang dipancarkannya membumbung sampai ketinggian 20 km. Kekuatan energi yang dilepaskan setara dengan 1000 bom atom Hiroshima. Letusan tersebut telah menyebabkan gempa bumi yang kuat dengan kekuatan magnitudo 7,4 dan juga menyebabkan gelombang tsunami setinggi 1,2 meter. Selama periode itu, juga muncul puluhan ribu sambaran petir yang dahsyat. Dan yang lebih mencengangkan, gambar terbaru yang dikirim kembali oleh satelit Badan Antariksa Eropa Sentinel-1 menunjukkan bahwa Hunga Tonga fraksi Hungaha adalah pulau vulkanik yang terbentuk setelah letusan gunung berapi bawah laut pada tahun 2015. Setelah letusan gunung berapi kali ini, pulau vulkanik tersebut hampir tenggelam dan hilang dari bumi. The New Zealand Herald melaporkan bahwa Sam Cronin, seorang ahli gunung berapi di Universitas Auckland, mengatakan data menunjukkan bahwa kali ini indeks letusan gunung berapi VEI tersebut mencapai 5 tingkat. Cronin mengatakan, dari skala dahsyatnya letusan gunung berapi dan luasnya penyebaran letusan menunjukkan bahwa ini mungkin adalah letusan terbesar sejak letusan Gunung Pinatubo di Filipina pada tahun 1991. Pemandangan di daratan setelah letusan gunung berapi meletus terlihat seperti dunia kiamat. Abu vulkanik menutupi sinar matahari, gempuran guruh yang bergemuruh disertai dengan ribuan sambaran petir. Dan ketika abu vulkanik menyebar ke Pulau Tonga Tapu, dalam awan abu vulkanik masih mengandung partikel vulkanik yang sangat padat dan halus. Awan vulkanik ini secara menyeluruh telah menutupi matahari, dan saat hujan turun kerikil dan abu vulkanik juga terbawa turun. Seorang warga yang masih dalam ketakutan mengatakan kepada BBC tentang situasi saat itu. Dia mengatakan bahwa ketika dia sedang menyiapkan makan malam, dia mendengar suara keras meledak. Saat itu dia mengira ada bom yang meledak di dekatnya. Segera setelah itu, air langsung menghantam rumahnya. Anda dapat mendengar teriakan di mana-mana. Semua orang ingin melarikan diri ke tempat yang tinggi. Saat air menggenang di pulau itu, warga yang mengendari mobil mencoba melarikan diri dari daratan rendah, dan terjadi situasi adalah saling membalap di sepanjang jalan. Dengan meletusnya gunung berapi, kabel bawah laut juga terputus, listrik di Tonga pun padam. Jaringan internet begitu terputus, langsung kehilangan kontak dengan dunia luar. Air dan udara yang tercemar juga merupakan ancaman besar bagi kehidupan. Melihat gambar-gambar di TV, terlihat situasinya sungguh mengerikan. Bencana dalam nubuat sedang terjadi saat ini, tidak hanya manusia, tetapi juga terjadi pada gugus bintang yang luas di alam semesta. Pada gugus bintang tersebut juga terjadi bencana dahsyat seperti ini yang mendebarkan hati para makhluk alam. Seluruh proses ledakan dan tercerai-berainya bintang super yang menggemparkan. Pada 6 Januari, majalah The Astrophysical Journal menerbitkan sebuah makalah yang mengatakan, untuk pertama kalinya dalam sejarah, para astronom benar-benar secara fakta dapat memperoleh gambar nyata ledakan bintang super raksasa merah yang membinasakan, menyaksikan proses perubahan dramatis dari bintang masif sebelum runtuh menjadi supernova tipe 2. Sampai sesudah ledakan dan abu dan asap pun dengan cepat menghilang.
Meskipun para ilmuwan sering melihat ledakan supernova, namun biasanya mereka melakukan pengamatannya setelah ledakan supernova. Kali ini tim peneliti menemukan tanda-tanda ledakan akan segera terjadi sebelum ledakan supernova. Dan dalam 130 hari terakhir sebelum ledakan mematikan itu terjadi, mereka terus mengamati raksasa gugus bintang ini. Salah satu penulis utama makalah tersebut, Raphael dari Universitas California, Berkeley. Profesor Maguti mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Ini seperti mengamati bom waktu yang berdetak, dan sampai sekarang kami belum pernah membuktikan aktivitas intens seperti itu pada bintang raksasa merah yang sekarat. Dapat kita saksikan bahwa ledakan ini akan menghasilkan radiasi yang begitu terang dan kemudian runtuh dan meledak. Jumlah radiasi yang terang ini menunjukkan bahwa ada perubahan besar dalam struktur internalnya selama gerakan horizontal, menyebabkan mereka menyemburkan sejumlah besar gas sebelum runtuh, dan meskipun jaraknya sekitar 120 juta tahun cahaya dari bumi, namun ledakannya menerangi langit dan tim peneliti dengan cepat dapat menangkap kilatan cahaya yang kuat." Di alam semesta, dua roda raksasa akan bertabrakan secara vertikal. Pada awal tahun baru, teleskop luar angkasa Hubble merilis album pertama tahun baru. Dalam foto, galaksi di sebelah kiri terbang dari langit dan memotong galaksi di sebelahnya. Tampak dua roda raksasa alam semesta akan bertabrakan secara tegak lurus. Menurut pengamatan para astronom, ada banyak peristiwa astronomi yang luar biasa, seperti ledakan supernova, suatu cara bagi bintang untuk mengakhiri hidup mereka. Ada juga bintang variabel yang berkelap-kelip, bintang dengan perubahan kecerahan yang teratur dan seterusnya. Ledakan dahsyat tubuh langit terus bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Sungguh spektakuler bagi manusia. Apakah itu materi seperti bintang atau planet yang tidak memiliki satu tubuh di alam semesta? Mereka semua adalah kehidupan, semua menampakkan keadaan kehidupan di ruang lain. Dan di permukaan bahkan bagian dalam tubuh juga akan membawa kelompok kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Semua kehidupan juga ingin bertahan hidup, takut kehancuran dan tercerai-berai. Baik itu letusan gunung berapi yang dahsyat dan bencana gempa bumi manusia, atau ledakan dahsyat bintang-bintang di alam semesta. Ketika kita menonton adegan dan gambar seperti itu dari TV dan komputer, meskipun kita semua akan terasa ini adegan mendebarkan, tapi kita tetap tidak bisa benar-benar merasakannya, perasaan kehidupan yang berada dalam bencana dahsyat tersebut. Kita bahkan mungkin merasa bahwa itu tidak hanya mendebarkan, tetapi juga spektakuler. Tetapi ketika semua ini muncul di depan Anda, ketika Anda berada di dalamnya, Anda tidak akan lagi memiliki perasaan spektakuler dalam menyaksikan percikan api pada sisi lain, tetapi akan terasa itu sangat tragis dan menakutkan. Dan semua ini adalah pertanda bencana yang ditimpa oleh langit untuk umat manusia. Dalam langit dan bumi muncul ramalan besar tiada duanya, lebih tragis dan memusnahkan dari letusan gunung berapi Gunung Tonga yang sungguh-sungguh pernah terjadi dalam sejarah arkeologi umat manusia. Selanjutnya mari kita mulai dari perspektif arkeologi untuk menganalisis alasan kehancuran kota kuno Pompei. Orang-orang yang datang untuk merekonstruksi kota kuno Pompei melihat ketika bencana dahsyat terjadi, penduduk kota tersebut berlari, berteriak, dan berjuang ketika mereka sedang ditimpa oleh gunung berapi yang menghancurkan. Hukuman dan penyingkiran, bencana dahsyat yang menghancurkan Pompei. Menurut dokumen arkeologi, orang Pompei menganggap bahwa hari esok adalah sesuatu yang tidak pasti. Untuk itu nikmatilah hidup ini sepenuhnya. Alhasil mereka menderita bencana dahsyat yang membinasakan, dihukum serta disingkirkan oleh Tuhan. Kota Pompei didirikan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada tahun 89 sebelum Masehi, ia masuk ke Kaisaran Romawi bersama dengan kota kecil di sampingnya, Herculaneum. Sebagai kota tepi laut, ia bermandikan sinar matahari yang hangat di semenanjung Apennine, sebuah suasana yang menyenangkan. Iklim Pompei segera menjadi tempat pemukiman bangsawan Romawi dan orang-orang kaya. Kota Pompei, makmur dan boros. Kota kuno Pompei yang digali oleh para arkeolog dari dalam tanah meliputi area seluas sekitar 1,8 km persegi.
Ia dikelilingi oleh tembok kota sepanjang 4.800 meter dan ada 2 jalan di timur barat, utara dan selatan yang membagi Pompei menjadi 9 wilayah. Lorong-lorong saling bersilangan, gedung-gedung tersebar di mana-mana, trotoar diaspal dengan batu-batu kerikil sebesar telur angsa. Dari bekas roda yang mendalam di batu mengungkapkan ketika itu, lalu lintas sangat sibuk. Dan pada kedua sisi jalan kota terdapat banyak kedai minuman arak, rumah bordil, pemandian, toko emas dan perak, toko roti, toko kelontong, toko minyak zaitun, toko kaviar, toko tenun, toko tembikar dan lain-lain. Hal ini menunjukkan kemewahan masa lalu yang makmur dan pemborosan. Budaya mandi adalah fitur utama Pompei. Ada banyak pemandian umum besar di kota. Mata air masuk ke kota dari gunung melalui tangki air yang ditinggikan dan mengalir ke kamar mandi umum dan rumah tangga pribadi. Kamar mandi dirancang dengan baik dan dilengkapi dengan ruang ganti, ruang pijat, ruang kecantikan dan lain-lain. Lantainya berventilasi dengan udara panas dan kamar mandi juga dibagi menjadi 3 jenis, air dingin, air hangat dan air panas. Di Pompei, sebuah kota dengan jumlah penduduk sekitar 20.000, ada arena yang bisa menampung 12.000 orang. Ada juga teater yang bisa menampung 5.000 orang. Di panggung dipentaskan konser dan sandiwara. Ada banyak rumah bordil di kota itu. Pemborosan bangsawan yang kaya raya dan pengusaha tak terukur. Di dalam kota, di mana-mana penuh dengan suasana bersenang-senang dalam kemewahan dan pemborosan. Bencana yang membinasakan menimpa dengan mendadak. Namun ketika sejarah sampai ke 79 Masehi, orang-orang yang sedang bersenang-senang di Pompei tidak pernah membayangkan bahwa bencana kepunahan akan merayap ke dalam diri mereka. Pada Agustus 79 Masehi, Gunung Vesuvius dekat Pompei mulai aktif dan menyemburkan asap putih dan gempa bumi kecil terus bermunculan. Tetapi orang-orang tidak terlalu peduli karena dalam benak mereka hanya berpikir untuk mencari uang dan bersenang-senang. Kehidupan boros di kota ini masih berlangsung dari hari ke hari. Pada 24 Agustus 79 Masehi siang hari, Gunung Vesuvius meletus dengan ledakan yang memekakan telinga. Lava yang meletus melejit langsung ke langit dan asap hitam yang menutupi langit dan abu vulkanik yang mendidih mulai menyerang orang-orang. Langit pun menjadi gelap dan bumi jadi bergetar. Sedimen, abu vulkanik, kemudian membentuk tanah longsor besar, berguling-guling turun dari gunung, dan dengan cepat terjang ke jalan gunung dan dataran datar. Orang-orang pun panik bergegas melarikan diri ke laut dengan tergesa-gesa. Tetapi apakah dapatkah mereka melarikan diri dari bencana dahsyat yang dijatuh Tuhan langit ini? Hanya dalam belasan jam, kota mewah Pompei dan Herculaneum menghilang dari pandangan manusia. Menit terakhir dari kehancuran yang memusnahkan. Setelah kota kuno Pompei tertidur di bawah tanah selama lebih dari 1.600 tahun, kota Herculaneum yang berada di sebelahnya ditemukan pada tahun 1783, dan Pompei juga ditemukan pada tahun 1748. Tetapi baru pada abad ke-19, para arkeolog mulai menyelidiki dan menggali 2 kota kuno ini. Proyeknya sungguh besar. Walaupun telah berlangsung selama lebih dari 200 tahun, namun masih belum selesai. Ketika orang-orang secara bertahap membuka detik-detik ketika Pompei dihancurkan, bukan kemegahan material Roma kuno yang terbayang, tetapi adalah keadaan mengerikan dari orang yang melarikan diri serta ekspresi mereka saat kehancuran. Ketika abu vulkanik panas mencapai Pompei, penduduk dan hewan Pompei mati lemas seketika, karena orang-orang terbungkus abu vulkanik panas pada saat itu. Abu vulkanik ini kemudian memadat dan membentuk cangkang keras pada tubuh orang-orang tersebut. Meskipun sisa-sisa jasadnya sudah tidak lengkap, namun para arkeolog mencari akal. Mereka menuangkan gipsum ke dalam cangkang keras terbungkus abu vulkanik panas. Tujuannya adalah untuk mereproduksi penampilan ekspresi beberapa korban pada detik-detik terakhir ketika mereka ditimpa bencana dahsyat. Di reruntuhan Pompei, Anda dapat melihat korban baik laki-laki maupun wanita, tua dan muda, beberapa setengah berlutut, beberapa orang dengan kedua tangan memegang dinding, beberapa orang berbaring. Tampak ekspresi yang sungguh menyedihkan, dan ada sekelompok orang yang melarikan diri ke pantai
adegan ekspresi pelarian mereka yang menakutkan terlihat seperti hari-hari dunia kiamat. Selama penggalian Pompei, semua jenis manusia telah ditemukan dan semuanya menggambarkan saat-saat terakhir kehancuran mereka. Setelah lebih dari 1.900 tahun, penampilan mereka di depan orang-orang pada hari ini masih sangat menggemparkan. Orang-orang pun dapat membayangkan adegan ketika bencana itu terjadi yang memiliki dampak besar dan bencana mengerikan dalam sejarah ini. Cara hidup yang korup dan penuh nafsu dari kelas penguasa menjakan diri dalam kebejatan. Ada banyak orang yang percaya bahwa runtuhnya Pompei, termasuk runtuhnya seluruh kekaisaran Romawi kuno, secara langsung berkaitan dengan tenggelamnya seluruh negeri dalam cara hidup yang korup dan penuh nafsu dari kelas penguasa. Populasi penduduk Pompei hanya 20.000 jiwa, namun ia memiliki 25 rumah bordil dari kelas yang berbeda. Dindingnya penuh dengan semua jenis lukisan seksualita yang tidak enak dipandang. Pada dinding toko pencelupan wall, toko-toko dagang, dan penginapan penuh dengan potret-potret tindakan seksual telanjang dan tindakan seksual secara ramai-ramai, semua ditampilkan secara vulgar, termasuk lukisan dinding homoseksual berada di mana-mana. Mary Beard, seorang sejarawan kuno di Universitas Cambridge, penulis sejarah kota Pompei, The Life of Ancient Roman City, dalam buku tersebut ia mengatakan bahwa alat kelamin terlihat di mana-mana, baik di pintu, di toko oven roti, di jalanan. Itu adalah simbol kekuasaan, status, dan keberuntungan. Pada saat itu, di rumah bordil, villa, lukisan erotis patung dan kerajinan tangan ada di mana-mana. Misalnya seperti patung pria dan domba yang berhubungan seksual terpajang di taman secara terbuka. Di Italia dan bahkan sebagai bagian London, sebagai bagian teritorial Kekaisaran Romawi, sebuah koin Romawi kuno yang digali tercetak adegan grafik dari orang-orang yang mencari kesenangan melalui seksualitas. Menurut informasi bahwa pada tahun 1851, Raja Perancis I dari Napoli yang memimpin membawa istri dan putrinya untuk mengunjungi lukisan dinding Pompei, dia sangat terpukul setelah melihat lukisan-lukisan tersebut karena ia merasa sangat malu melihat lukisan dinding erotis yang terpanjang ini. Sehingga ia pun memerintahkan program ini ditutup untuk umum hingga tahun 2000. Tindakan tidak manusiawi, haus darah binatang. Orang-orang kaya di Pompei, bagian terpenting dari urusan bisnis dengan dunia luar bukanlah barang, tetapi budak. Di keluarga orang kaya Pompei, tidak hanya dari dekorasi artistik rumah hingga menjahit pakaian, tetapi segala sesuatu dari pakaian, makanan, perumahan dan transportasi semua dilakukan oleh budak. Para budak melakukan pekerjaan berat dan dalam hal makanan orang kaya, Pompei telah mencapai titik kemewahan yang tanpa batas dan kebrutalan yang ekstrim. Mereka menyajikan tiram olahan sebagai hidangan dingin, lobster yang dicelupkan ke dalam madu atau biji opium, landak laut, tikus sawah digoreng dalam minyak sebagai makanan pendamping. Dimsum mereka adalah belut morai yang diasinkan dengan rasa manis dan asam. Jika berhasil menangkap belut morai, bisa sangat mengerikan, karena belut itu akan diberi daging budak selama beberapa hari. Para bangsawan menganggap bahwa belut morai yang telah makan daging manusia rasanya paling enak, dan daging tersebut berasal dari budak yang baru disembelih. Arena balapan di Pompei adalah yang tertua di antara ras Romawi yang ada, dapat leluasa menampung 12.000 penonton. Saat itu, penduduk Pompei termasuk budak hanya ada 20.000 orang, tetapi arena ini dapat menampung lebih dari setengah penduduk kota. Terlihat juga bahwa warga biasa juga sangat antusias dengan pertunjukan berdarah pembantaian manusia dan binatang. Arena balap Pompei bukanlah permainan balapan, tetapi adalah pertarungan berdarah sampai mati baru selesai. Pertarungan berdarah yang menyayat hati. Adegan tragis ketika binatang melolong, budak berteriak menangis, dan adegan tragis yang mengenaskan ketika binatang lapar merobek dan melahap petarung di arena satu persatu. Yang timbul dalam lubuk hati orang Pompei bukanlah sedikit bersimpati, tetapi teriakan dan kegembiraan mengerikan yang tak terkendali. Sebuah cangkir perak yang digali oleh para arkeologi dari kota Pompei terukir dengan kalimat seperti ini: "Nikmatilah hidup sepenuhnya,
karena hari esok tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diprediksi. Orang Pompei yang memiliki wujud seorang manusia, namun lebih kejam dari binatang. Mereka menganggap bahwa hari esok tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diprediksi. Oleh sebab itu, mereka pun menikmati hidup sepenuh dan semuanya. Namun demikian, akhirnya mereka ditimpa bencana yang membinasakan, dihukum dan disingkirkan oleh Tuhan. Jalan-jalan komersial yang sibuk, arena pertarungan yang gila, dan orang-orang yang biadab dalam sekejap dimusnahkan. Lalu bagaimana dunia yang kita tinggali saat ini? Kejahatan dan kebejatan moralitas seperti homoseksualitas, penggunaan narkoba, perdagangan narkoba, kebebasan seksual, pelacur, dan juga pembalikan kebaikan dan kejahatan, perdagangan manusia dan pengambilan organ terhadap orang-orang tak bersalah, apa saja berani dilakukan. Hal ini terjadi di sekitar Anda. Berbagai tanda-tanda perubahan besar yang tidak biasa dalam alam semesta adalah suatu peringatan besar. Lonceng kematian telah dibunyikan karena mereka tidak bertobat. Baiklah, topik kita pada video ini sampai di sini saja. Jika Anda memiliki pandangan dan kebijaksanaan Anda sendiri, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Mata ketiga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.